Malam bersalju tampak tenang, namun di sebuah rumah kayu terpencil tragedi sedang terjadi. Gelas anggur tergeletak di meja, terguling dan tumpah. Kemudian kita diperlihatkan seorang karakter utama yang terlihat pucat dan memuntahkan darah di dekat perapian. Ia bernama Ian. Menatap lawan bicaranya dengan wajah campuran marah, takut dan tidak percaya. Sementara pria di hadapannya berdiri tenang diterangi cahaya api. Ucapan dinginnya membuat Ian itu sadar bahwa pengkhianatan telah benar-benar terjadi. Tatapan pria itu tetap dingin. Ia menganggap kekuatan Ian sudah tidak lagi berguna bagi kerajaan, bahkan akan menjadi ancaman di masa damai saat ini. Kata-katanya menancap lebih dalam daripada racun yang melumpuhkan tubuh Ian. Pria itu mengingatkan tentang janji lama Ian untuk hidup tenang dan tidak memberontak. Kini kata-kata itu menjadi alasan baginya untuk mengakhiri hidup sang Ian. Lalu tatapan Ian membeku di antara darah dan ketidakpercayaan. Dengan sisa nafas, Ian menatap tangannya yang berlumur darah. Ia menyesali segalanya, berharap dapat menebus dosa masa lalunya. Namun suara lain yang tenang memecah keheningan, menandai akhir dari penyesalannya itu. Pria itu akhirnya mengakui ketakutannya. Ia merasa hampir kehilangan kewarasannya karena rasa takut terhadap sahabat lamanya tersebut. Mendengar hal itu, Ian hanya terpaku, terluka lebih dalam oleh pengakuan itu dibanding racun di tubuhnya. Dengan suara getir, pria itu menyebut Ian sebagai penyihir kelas 8. Makhluk yang bisa menghancurkan kerajaan kapanpun ia mau. Dalam rasa takut dan penyesalan, ia menganggap kematian Ian adalah sebagai satu-satunya jalan. Kemudian pria tersebut berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Ian yang terbaring lemah. Langkahnya perlahan menjauh membawa keheningan dan penyesalan yang tak terucap. Kemudian saat pintu tertutup, api mulai melahap rumah kayu itu. Di tengah kobaran api, Ian tersungkur dengan amarah dan rasa sakit bercampur. Dari bibirnya keluar satu kata kutukan, awal dari dendam baru yang akan membara. Di antara api, Ian berdiri gemetar menyadari kesalahan fatalnya. Ia menyesali kelengahan dan kebodohannya sendiri, lalu menyalakan tekad baru di balik penyesalan itu. Ia menyebut nama Ragnar dengan nada dendam, lalu mengeluarkan belati terukir simbol sihir. Senjata itu disiapkan untuk saat seperti ini, sebagai alat penebusan dan pelunasan dosa masa lalu. Dengan tangan berlumur darah, ia menancapkan belati ke dadanya sendiri. Cahaya biru muncul dari bilahnya, melingkupi tubuhnya yang melemah. Pengorbanan itu menjadi penebusan terakhir atas kesalahan yang menghantui jiwanya. Lalu cahaya magis semakin kuat. Dengan sisa kekuatan, ia menggambar simbol sihir di tanah dan melafalkan mantra terakhirnya. Lingkaran sihir terbentuk menelan ruangan dengan cahaya biru yang menyilaukan. Tak lama kemudian tubuhnya mulai terurai menjadi cahaya. Di detik terakhir ia tersenyum tipis berbisik lirih seolah menutup segala yang belum selesai. Cahaya biru meledak meninggalkan keheningan abadi. Beberapa waktu kemudian sebelum kematiannya, sekilas Ian kembali teringat pada sebuah makam. Lalu menatap nisan dengan nama yang dulu berarti baginya. Pada ingatannya itu ia sangat menghormati sosok tersebut. Masih di dalam ingatannya, di sebuah ruangan megah, ia berlutut di hadapan tokoh yang ia hormati dan teman yang telah membunuhnya, Ragnar. Di sana ia menerima nasibnya tanpa perlawanan. Cahaya senja menerangi ruangan itu menjadi saksi berakhirnya satu bab kehidupan dan awal dari bab baru. Di tengah puing kehancuran, sosok berjubah berdiri memandangi langit senja. Angin membawa bulu gagak yang berterbangan di antara reruntuhan. Ia menatap cakrawala dengan hening seolah mengucapkan selamat tinggal atau bersiap memulai kembali. Tiba-tiba dari kegelapan itu, seorang pemuda terbangun dengan nafas terengah. Ia gemetar merasa seolah baru kembali dari kematian. Kebingungan menyelimutinya membawa kenangan yang tak sepenuhnya miliknya. Pemuda itu memegangi dadanya, tak menemukan luka sedikit pun. Semua yang dialaminya terasa nyata, namun kini hanya keheningan yang tersisa. Ia menyadari ada sesuatu yang berubah, sesuatu di luar nalar. Sebuah suara lembut tiba-tiba memanggil namanya. Seorang berambut pirang mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Ya, pemuda itu adalah Ian.
yang masih diliputi kebingungan dan rasa takut, sadar bahwa ia hidup kembali tanpa penjelasan. Kemudian ketika menatap sosok di depannya itu lebih jelas, Ian menyadari bahwa sosok di depannya adalah ibunya yang telah lama meninggal. Ia menyentuh tangan sang ibu dengan gemetar, tak percaya akan keajaiban di hadapannya. Namun keraguan muncul, ia bertanya-tanya apakah ini surga atau neraka. Sebab dunia di sekelilingnya tampak terlalu damai. Anak-anak bermain, udara segar berembus, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Di sana terlihat desa tampak hidup dan ramai, penuh tawa anak-anak dan penjagaan satria. Bagi Ian, pemandangan itu terasa asing namun juga familiar. Seolah ia kembali ke masa kecilnya sendiri. Di bawah bendera putih yang berkibar di menara Ivory, Ian menatap tangannya yang kini muda. Kesadaran datang perlahan, ia telah kembali 30 tahun ke masa lalu. Dengan mata yang berkilau tekad, ia bersiap memulai segalanya dari awal. Ujian reaksi mana adalah tradisi sakral kerajaan Green River yang wajib diikuti setiap anak berusia 12 tahun. Dalam ujian ini mereka diuji kemampuan merasakan dan merespon mana, energi dasar seluruh sihir. Seorang penyihir tua memulai upacara dengan cahaya biru dari tongkatnya, menandakan dimulainya ujian yang menentukan masa depan para peserta. Bagian pertama disebut otak mana, untuk menilai kemampuan seseorang mengendalikan sihir. Sementara bagian kedua disebut jantung mana, menilai keseimbangan dan daya simpan energi di tubuh. Hanya mereka yang lulus keduanya yang diakui sebagai penyihir sejati dan berhak masuk Akademi Sihir Kerajaan. Di antara peserta ada seorang anak bernama Ian yang diam-diam menyadari sesuatu yang tak biasa. Dirinya telah kembali ke masa lalu 30 tahun sebelum masa asalnya. Ia pernah menjadi penyihir besar yang meneliti sihir waktu demi menebus dosa masa lalu. Kini dengan tubuh muda dan pengetahuan lama, ia bertekad memperbaiki takdirnya. Dulu ia mengabdi kepada seorang pemimpin bernama Ragnar. Namun pengkhianatan mengakhiri hidupnya. Kesempatan kedua ini membuatnya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian saat ujian berlangsung di hadapan para penjaga, Ian maju bersama ibunya. Di bawah bendera putih menara Ivory, ia memperkenalkan diri sebagai Ian Page dari desa Moklian. Hal tersebut menjadi awal dari kebangkitannya sebagai penyihir kelas 8. Di tenda ujian, seorang penyihir menyambutnya dengan ramah, mulai menguji kemampuannya. Sentuhan ringan di kepala membuat pusaran mana muncul lembut di udara. Hasil awal menunjukkan potensi besar dalam dirinya. Ketika diminta berbalik, Ian patuh dengan tenang meski gugup. Penyihir itu terkejut menemukan adanya otak mana yang sangat kuat. Lalu menyinggung kemungkinan bahwa Ian juga mungkin memiliki jantung mana. Tak lama kemudian bocah itu kemudian menunjukkan kekuatannya. Dalam genggamannya, api dan air muncul bersamaan. Dua elemen yang seharusnya mustahil bersatu. Keterkejutan menyelimuti ruangan. Penyihir itu menanyakan apakah Ian pernah belajar sihir, dan bocah itu menjawab tidak. Kemudian sihir deteksi kebenaran digunakan, namun hasilnya menunjukkan ia jujur sepenuhnya. Di sana para penguji terpaku. Anak ini bukan penyihir biasa. Suasana mendadak pecah oleh teriakan di luar. Ian berlari keluar dan menemui ibunya diganggu oleh seorang pria kasar. Pria itu berbicara menghina, membuat kerumunan tegang. Beberapa kesatria datang, namun sebelum keadaan memburuk, Ian melangkah maju dengan marah. Sentuhan penyihir sebelumnya membuatnya menahan diri. Lalu penyihir dari menara Ivory itu kemudian menyatakan bahwa Ian telah diakui sebagai penyihir resmi. Dan dengan itu, ia dan ibunya kini setara dengan bangsawan. Pria kasar tadi yang mendengar hal tersebut pun gemetar ketakutan. Ian memintanya meminta maaf kepada ibunya, bukan kepadanya. Dengan suara bergetar, pria itu menurutinya. Setelah situasi reda, Ian menegaskan bahwa ia akan mengawasi pria tersebut. Kata-katanya membuat semua orang terdiam.
Penyihir yang menolongnya kemudian berkata bahwa tugas Menara Ivory adalah melindungi para penyihir muda. Ia memerintahkan Aaron, seorang kesatria, untuk mengantar Ian dan ibunya ke tempat aman. Dalam perjalanan, ibunya bertanya apakah Ian benar seorang penyihir. Ian hanya menjawab singkat bahwa itulah yang dikatakan orang-orang, menyimpan kebingungan di balik ketenangannya. Sementara itu, penyihir dari Menara Ivory menatap kepergian mereka dengan rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa kemunculan bocah seperti Ian akan mengguncang dunia sihir. Dengan demikian, babak baru dalam perjalanan seorang penyihir muda pun dimulai.